saudara muslim yang akan menunaikan ibadah haji mudah-mudahan dijadikan haji yang mabrur. Di bulan ini banyak saudara-saudara Islam yang mampu baik dari segi ekonomi maupun kesehatan yang diwajibkan untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh ke tanah suci Mekah. Teriring doa, mudah-mudahan saudara-saudara kita semua melaksanakan haji senantiasa menjadi haji yang mabrur. Teman-temanku yang berbahagia, haji mabrur tentunya akan membuahkan berbagai macam kemanfaatan baik bagi dirinya, keluarganya, maupun lingkungannya. Berkaitan dengan ibadah haji ini, sebagai mana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya, dan mengerjakan haji itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang-orang yang sanggup untuk mengerjakan perjalanan ke Baitullah. Teman-temanku yang berbahagia, dalam bulan Zulhijjah, tempatnya pada tanggal 10, ada juga perintah untuk menyembelih hewan ternak, baik berupa kambing, sapi, maupun unta. Perintah kurban ini ditunjukkan kepada orang-orang yang mampu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah menyembelih kurban ini sebagaimana yang dijelaskan Allah dalam firman-Nya. Maka kerjakanlah salat dan kerjakanlah kurban. Adapun sejarah kurban, perintah berkurban telah ada sejak zaman nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Yang diantaranya Nabi Adam SAW, dua putra beliau, Qabil dan Habil, diperintahkan untuk berkurban sebagai ujian untuk mendapatkan pasangan hidup yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya ada Nabi Ibrahim alaihissalam, pernah berkurban 1000 kambing, 300 lembu dan 100 unta, sehingga orang-orang dan para malaikat kagum kepadanya. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, "Semua yang telah kukorbankan ini belum apa-apa bagiku. Demi Allah, kau toh aku mempunyai anak laki-laki, maka akan kukorbankan dia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Saat itu Nabi Ibrahim belum mempunyai seorang anak. Setelah sekian lama waktu berlalu dan ketika Nabi Ibrahim telah datang di Ahdul Muqaddas, bumi yang disucikan, beliau memohon kepada Allah agar diberikan seorang anak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonannya dengan mengaruniai seorang anak laki-laki. Falamma balagha ma'ahu syai'a, artinya tatkala dia telah pantas berjalan bersamanya. Maksudnya mampu berjalan, yakni berusia 7 tahun, maka ada seruan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mimpinya, "Tunaikanlah nazarmu." Pergilah pagi harinya Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir, apakah perintah dalam mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dari syaitan? Maka hari tersebut dinamakan Tarwiyah, berpikir, yang jatuh pada tanggal 8 Zulhijjah. Dan pada malam selanjutnya beliau bermimpi dengan mimpi yang sama, sehingga menjadi tahu bahwa perintah dalam mimpi itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari tersebut dinamakan Hari Arafah, artinya tahun, yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Kemudian pada malam ketiga bermimpilah lagi dengan perintah yang sama. Maka Nabi Ibrahim bermaksud menyembelih Ismail, yaitu putra beliau, Nabi Ibrahim. Malaikat terkagum perbuatan Nabi Ibrahim, lalu berseru untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyebutnya dengan ucapan La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Dan Ismail alaihissalam menyebutnya dengan ucapan Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalimat-kalimat takbir tersebut sangat dianjurkan untuk dikumandangkan setiap hari raya. Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengorbankan putra kesayangannya, Ismail alaihissalam, sebagai wujud cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melebihi segala-galanya. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan dengan seekor hewan bersembelihan, yaitu hewan berupa kambing. Hal ini digambarkan dalam Al-Quran surat Asy-Syafa'at ayat 106 sampai 107 yang artinya sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Pada zaman Rasulullah SAW, beliau mendapat wahyu untuk meneruskan syariat berkurban pada tahun 2 Hijriah. Perintah tersebut tercantum dalam surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli